Gitu loh, kalau misalnya tidak bisa untuk dalih bahwa wali kutub misalnya tentang misalnya Habib Osman Mufti Betawi, kitabnya dibaca oleh wali kutub ini dan wali kutub itu tidak membuktikan bahwa Habib Osman Mufti Betawi itu pasti benar, pasti tidak khianat pada negara, enggak begitu. Gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 9. Sahabat Subhan sedang setanah di mana saja Anda berada. Kembali kita mengikuti hiruk pikuk masalah habaib yang terus-menerus saja menjadi semakin heboh ya. Hampir tiap saat ya para warganet kemudian memperbincangkan ya, karena bagaimanapun juga memang sepertinya isu ini belum ada tanda-tanda ya bakal ya bisa redam. Sekalipun Ketua PBNU sudah pernah berbicara ya, yang mencoba untuk kemudian mengerem ya bagi orang-orang yang masih saja mempersoalkan ya nasabah Alawi ini, tapi sejauh ini yang kita lihat bahwa ya perdebatan ini masih terus saja bergulir. Ada hal yang kemudian cukup menarik dari Gus Fuad Pleret yang kemudian mencoba ya mengulas tentang Habib Usman ya. Memang beberapa hari yang lalu Habib Usman ini menjadi viral diperbincangkan ya, karena dia ternyata adalah Mufti Batavia. Disitulah kontroversinya ya, dan dia sempat membuat ya sebuah pernyataan yang kemudian ya seperti mengukuhkan ya Ratu Helmina di masa itu. Demikian juga ya dia membuat sejumlah pernyataan-pernyataan atau fatwa-fatwa lah yang kemudian mencoba menghambat laju pergerakan perjuangan kemerdekaan. Yang ini menurut Habib Rizik bahwa itu hanya dipelintir oleh ya Snoop Gorgonye ya. Karena dia inilah yang sebenarnya ya banyak katanya memelintir ya fatwa-fatwa daripada Habib Usman. Sementara Habib Usman ini lebih pada strategi yang dibangun ya, bagaimana menjaga akidah umat Islam menurutnya Habib Rizik. Tetapi ulasan Gus Fuad Pleret terkait dengan Habib Usman dalam kaitannya sebagai seorang yang ya menurut Habib Rizik orang yang begitu alim, banyak kitab yang mungkin disejajarkan dengan seorang yang ulama ya berkelas wali, bahkan kitab-kitabnya ini dirujuk ya bahkan oleh wali, sebutlah wali kutub misalnya. Tetapi bagi Gus Fuad Pleret bahwa itu bukan jaminan seseorang karena dia seorang ulama besar dan sebagainya lantas dia tidak bisa ditipu oleh orang munafik ya. Bahkan Gus Fuad mengambil analogi para sahabat di masa dulu. Dan yang namanya ulama itu juga manusia yang bisa saja salah, bisa keliru, bisa juga dia ditipu oleh orang-orang munafik. Dan ini yang kemudian menjadi hal yang cukup menarik untuk kita dengarkan ya, seperti apa ulasan Gus Fuad Pleret ya. Kita simak dulu sama-sama. Ini Pak Kiai, saya ada pertanyaan. Bisakah wali kutub itu ditipu orang? Ya bisa aja, kenapa tidak? Wali kutub kan tetap manusia. Ini kan mesti kaitannya dengan isu tentang itu kan. Jadi gini ya, wali kutub itu tetap manusia. Kalau Tuhan menghendaki beliau bisa tertipu ya tetap tertipu. Kalau Allah menghendaki tidak tertipu ya tidak tertipu kan. Semua sebenarnya yang sakti kan hanya Allah juga. Jangankan kok wali kutub, sahabat-sahabat Nabi aja dalam sejarah itu pernah kena tipu tuh. Adanya perang Jamal antara pihak Sayyidina Ali dengan Sayyidatina Aisyah, itu kan karena tipuan orang-orang munafik. Sahabat Nabi itu di atas wali kutub itu aja bisa dibohongi. Senogor-gornya itu membohongi semua ulama pada zamannya di seluruh dunia bisa dibohongi gitu. Maka ya biasa aja gitu loh. Kalau misalnya tidak bisa untuk dalih bahwa wali kutub misalnya tentang misalnya Habib Osman Mufti Betawi, kitabnya dibaca oleh wali kutub ini dan wali kutub itu tidak membuktikan bahwa Habib Osman Mufti Betawi itu pasti benar, pasti tidak khianat pada negara, enggak begitu. Gitu loh. Kitabnya Senogor-gornya juga banyak dibaca oleh para wali gitu tanpa sadar gitu. Termasuk soal isu nasab macam-macam ini kan rekayasa dari Senogor-gornya, dari Van der Plas dan lain-lain, strategi kolonialisme. Dan kita harus jujur menerima fakta seperti ini. Hanya dengan kejujuran
kita akan bisa memahami kebenaran. Tapi kalau kita takut, wah nanti begini dan begitu, oh soalnya begini dan nggak bisa gitu. Bahkan yang tidak boleh dikritik itu kan hanya sahabat Nabi, karena ada wasiat Nabi jangan kritik. Kritik pun sebagian ulama juga membolehkan gitu. Yang tidak boleh itu kan mencaci maki, menyalahkan gitu loh. Apalagi kalau sebagian sekte Syiah malah kadang-kadang kebablasan ya, sampai bukan hanya mengkritik gitu, tapi kadang-kadang ya sampai kepada jatuhnya menghina sebagian sahabat Nabi. Tapi intinya manusia itu tetap manusia. Bahkan Rasulullah pun itu kan pernah oleh Allah itu dikehendaki untuk pernah tergoda setan. Itu Rasulullah. Sahabat Nabi dalam sepanjang sejarah peperangan antara Muawiyah dan Sayyidina Ali itu kan karena kedua belah pihak kan ditipu oleh orang-orang yang munafik, musuh-musuh Islam gitu. Jadi biasa aja lah kita kalau memahami wali kutub itu ya, bahwa apapun perjalanan sang wali itu pada akhirnya beliau pada level makom, diberi makom oleh Rasulullah sebagai wali kutub. Bukan berarti proses-prosesnya itu tidak pernah keliru, ya manusia itu pasti ada kelirunya gitu loh. Jadi nggak usah beban kalau kita misalnya membicarakan apapun, sebenarnya fakta-fakta sejarah yang baru terungkap, misalnya soal kalau sekarang lagi tren kan soal nasab, soal nasab Alawi misalnya. Dan itu ya kita jujur aja, kita mendasarkan kepada fakta ilmiah yang ditemukan gitu loh. Nah, apakah hakikatnya itu bagaimana? Hakikatnya itu Allah yang Rasulullah kan memberi kriteria di dalam mengadili satu persoalan, satu masalah. Nah, Rasulullah itu memberi resep, kita menetapkan satu keputusan berdasarkan fakta data yang ada. Nah, persoalan hakikatnya itu urusan di akhirat gitu loh. Dan kalau misalnya berdasarkan fakta dan data yang ada ternyata hakikatnya itu tidak seperti itu, kita tidak berdosa untuk menetapkan sesuatu berdasarkan fakta dan data gitu loh. Tapi kalau kita mengingkari fakta dan data, meskipun hakikatnya satu masalah itu tidak sesuai fakta dan data, kita malah berdosa karena kita disuruh mendasarkan sesuatu pada yang ada, yang terlihat, yang faktual, yang sesuai data, yang sesuai kaidah-kaidah ilmiah gitu ya. Jadi sekali lagi, kalau soal apakah wali kutub bisa ditipu orang, bisa kalau Allah menghendaki. Dan sepanjang sejarah, sekali lagi, para sahabat Nabi aja kena tipu berkali-kali. Jangan salah loh, sahabat-sahabat Nabi yang terdekat itu, Khulafaur Rasyidin, itu kan di atas wali kutub. Karena tradisi wali kutub itu kan dimulai dari yang pertama kali diangkat oleh jumhur ahli tasawuf itu kan, diangkat menjadi kutub pertama di dalam kewalian oleh Rasulullah itu kan Umar bin Abdul Aziz. Itu loh, khalifah dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang terkenal lah, nanti dicek lagi ya. Intinya begitu ya, bisa ditipu, bisa, biasa aja. Jadi bukan berarti kita itu terbatasi dengan dengan fakta-fakta yang baru sehingga ini soalnya kata sang wali kutub ini enggak, ini merah ya, bukan biru ya. Ya kalau memang fakta ilmiah yang ditemukan terakhir kali yang kita itu memang merah, ya kita bilang merah aja, meskipun dulu wali kutub itu menyatakan biru. Tapi berkali-kali saya bilang bahwa wali kutub itu tidak akan pernah berdusta. Jadi kalau menyampaikan sesuatu pasti tidak ada niat dusta, karena memang itulah yang beliau ketahui. Tapi belum tentu harus pasti benar, enggak. Yang pasti benar kan hanya Allah dan Rasulnya. Sahabat aja keliru, yang biasa aja. Oke. Ya, hal yang cukup menarik ya dari ulasan Gus Fuad Pleret ya, bagaimana eksistensi dari Habib Usman yang memang kemarin-kemarin ini begitu viral ya, karena itu diperbincangkan oleh orang. Ada yang mengatakan bahwa dia bekerja untuk kepentingan Belanda ya, bahkan ada yang dengan bahasa-bahasa yang cukup keras seperti antek-antek Belanda membuat fatwa yang kemudian ya melarang berjihad dan sebagainya. Ini yang menurutnya Habib Rizik, hal ini adalah pelintiran ya dari orang-orang yang tidak suka kepada habaib. Ini katanya fitnah murahan. Dan inilah permainan dari panas snow gorgonye. Nah, tetapi ulasan Gus Fuad Pleret
ya saya kira cukup menarik bahwa kita itu hanya menghukumi apa yang nampak ya secara lahiriah, apa yang nampak ke permukaan, bahwa fakta-fakta sejarah ya demikian itu adanya. Ketika kita bicara sejarah, maka kita bicara pada faktanya, kenyataannya, bukan yang seharusnya. Jadi kalau memang faktanya nampak bahwa dia adalah seorang mufti Belanda, ya itu faktanya, dia mufti Belanda dan dia bekerja ya tentu karena ya di bawah pemerintahan kolonial Belanda. Yang namanya aparat ya pemerintahan ya pasti tidak mungkinlah berseberangan dengan pemerintah kolonial Belanda. Ya, jadi yang namanya fakta-fakta sejarah ya kita hanya melihat ya apa yang nampak secara lahiriah. Faktualnya seperti itu, kenyataannya seperti itu, maka itulah yang kita hukumi ya. Itulah yang kita interpretasikan. Kita tidak boleh membuat hal-hal analogi yang terlalu jauh, apalagi mengidealkan, karena itu bertentangan dengan prinsip-prinsip ilmu sejarah, bahwa ilmu sejarah itu bicara tentang kenyataannya ya, senyatanya ya, faktanya begitu ya, bukan yang seharusnya. Nah, disinilah tentu ya ketika melihat peristiwa masa lalu, khususnya Habib Usman, ya tentu kita mendekatinya dengan ya kajian sejarah ya. Kenapa? Karena ini adalah peristiwa masa lalu. Dan bahwa kemudian seorang yang berilmu tinggi, seorang alim, apakah tidak bisa ditipu oleh orang-orang munafik? Ya bisa saja ya kan. Ulama itu juga ya dia juga kan bahagian masih dalam taraf manusia ya. Artinya yang bisa saja dia salah dan bisa benar ya. Dan karenanya ya bisa ditipu oleh orang-orang munafik ya. Sekalipun dia berkapasitas seorang wali kutub sekalipun ya bisa saja ditipu sama orang-orang munafik. Nah, karena disitulah sebenarnya kita ya ketika melihat peristiwa masa lalu itu, sejarah itu ya, kita harus berdasar pada sebuah fakta-fakta empirik. Itulah yang kita hukumi, sehingga tidak bisa melakukan terlalu banyak rasionalisasi. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.